Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini di depan saya terlihat bunga anggur varian Sansekerta ya teman-teman. Ini sudah berbuah sebanyak 3 kali. Ini semi naungan, jadi kalau hujan masih bisa terkena air hujan. Jadi ini pembuahan ketiga. Saat pembuahan pertama waktu itu juga saat musim hujan. Ternyata bisa membuahkan anggur saat musim hujan. Nah, ini barusan hujan. Karena naungannya hanya atap yang ada di balkon, jadi kalau hujan apalagi deras ini basah semua pohon anggurnya. Tapi alhamdulillah dari pengalaman pembuahan pertama saat itu juga musim hujan, kita bisa panen buah anggur varian Sansekerta untuk pertama kalinya, dan buahnya pun mulus, tidak krek, dan rasanya pun sangat manis. Dan video saat panen pertama juga sudah saya upload, nanti linknya akan saya sertakan jika teman-teman ingin tahu. Nah, saya di video kali ini ingin berbagi sedikit pengalaman tentang membuahkan anggur di musim hujan. Nah, apa sih tips-tipsnya membuahkan anggur saat musim hujan? Simak video selengkapnya. Oke teman-teman, sebelum saya berbagi tips tentang pembuahan anggur saat musim hujan, saya ini berada di balkon di lantai 2 ya. Pohon anggur varian Sansekerta ini saya tanam di bawah di lantai 1 dan ditanam menggunakan planter bag ukuran 75 liter. Usia pohon sudah 2 tahun dan 3 kali berbuah. Ini cabang sekundernya saya naikkan ke atas kurang lebih 4 meter ke balkon. Tampak seperti ini. Pemangkasan pembuahan ketiga ini dilakukan 11 November 2023 dan saat ini 6 Desember 2023, jadi kira-kira 25 HSP. Menurut saya pribadi, membuahkan anggur itu gampang-gampang susah ya teman-teman, apalagi membuahkan saat musim hujan. Jadi resikonya media terkena air hujan, kemudian bunga-bunga saat bermunculan juga otomatis terkena air hujan, apalagi kalau tidak memakai naungan. Jadi hal pertama yang harus kita perhatikan itu media tanam. Media tanam yang bagus untuk anggur itu pertama subur, steril, kemudian poros atau gembur. Dan ini saya menggunakan 3 campuran. Yang pertama itu tanah, sekam bakar, kemudian sama kompos. Dengan perbandingan 1:1:1 dan tak lupa ditambahi beberapa genggam kapur dolomit. Jika teman-teman tidak mau repot meracik, biasanya di toko pertanian itu sudah tersedia media tanam yang siap pakai, yang sudah berkomposisi itu komplit, ada seperti tanah lembang, sekam bakar, kompos, humus bambu, dan biasanya sudah tercampur juga dengan kapur dolomit. Jadi siap untuk dipakai, biasanya bisa juga memakai itu. Nah, saat pertama kali menanam, ini dasar planter bag saya isi dengan pecahan genteng atau batu bata juga bisa. Tujuannya agar berongga saat nanti penyiraman ini langsung air itu mengalir ke bawah, ataupun misalnya terpaksa terkena air hujan itu langsung mengalir ke bawah tanpa ada genangan. Dan di bawah pot atau planter bag ini bisa kita ganjel atau kasih penopang apapun itu, misalnya batu bata atau paving, sehingga
ini ada celah antara tanah langsung dan planter bag, sehingga saat penyiraman atau saat mengocor pupuk dan bahkan saat terkena air hujan itu air lancar tanpa ada genangan di dalam planter bag ini. Dan saat pindah tanam bibit anggur, media tanam ini jangan diisi penuh, diisi kira-kira 2/3 bagian planter bag atau pot. Nanti seiring waktu kita bisa menambah media tanam atau memberi topping di atas ini kompos atau kohe. Kemudian untuk menjaga kelembapan ini saya tutup dengan sabut kelapa. Nah, biasanya teman-teman kalau musim hujan seperti ini saya tutup dengan plastik seperti ini untuk mengantisipasi atau meminimalisir media itu terkena air hujan. Ini saya tutupin seperti ini biasanya. Walaupun kena hujan itu ya tidak terlalu banyak begitu. Dan kalau musim hujan seperti ini, apalagi hujan tiap hari, saya menggunakan kalsium super. Atau teman-teman kalau nggak ada kalsium super seperti ini, bisa diaplikasikan juga kapur dolomit. Sebulan itu bisa 2 kali, dilihat dari hujannya seperti gimana, jadi dilihat kondisi tanahnya yang ada di planter bag ini. Untuk penggunaan kalsium super ini saya rasa lebih efektif jika dibandingkan dengan menggunakan kapur dolomit. Ya, tapi kalau menggunakan kapur dolomit juga tidak apa-apa, cuman efeknya memang agak lambat. Untuk cara pengaplikasiannya biasanya ditabur sebanyak 1 sendok makan, kemudian nanti dikocor dengan air, baik penggunaan kapur dolomit maupun kalsium super ini. Nah, itu ya teman-teman tips seputar media tanam serta bagaimana cara perawatan media tanam yang bagus saat terkena air hujan. Nah, sekarang tips yang kedua itu tentang pengendalian hama, baik pengaplikasian insektisida dan fungisida. Untuk pengaplikasian insektisida dan fungisida itu sebelum pemangkasan itu emang harus rutin dilakukan seminggu sekali, dan setelah pemangkasan itu dilakukan bisa seminggu itu 2 kali untuk mengantisipasi serangan hama jamur dan serangga saat nanti hasil pemangkasan itu keluar bunga anggur atau brokoli anggur seperti ini. Dan saat sudah keluar brokoli ini kita hentikan penyemprotan insektisida dan fungisidanya. Tapi jika terpaksa ada indikasi serangan hama jamur ataupun serangga, itu menggunakan insektisida dan fungisidanya itu dengan dosis yang sangat rendah. Biasanya saya begitu ya teman-teman, jadi saat bunga anggur sudah seperti ini, saya tidak mengaplikasikan insektisida dan fungisida sama sekali. Nah, sekarang tips yang ketiga, yang terakhir itu saya melakukan perompelan daun yang sudah tua seperti ini. Semua daun-daun tua yang sudah menggulung seperti ini saya rompeli seperti ini, saya buang. Ini biasanya daun yang tua itu menjadi sarang jamur juga ya teman-teman. Selain itu, perompelan ini bertujuan agar pertumbuhan itu fokus ke daun-daun baru dan ke bunga anggur, dan juga untuk sirkulasi sekitar tanaman anggur kita itu lancar, tidak terlalu lembab karena musim hujan. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman tips membuahkan bunga anggur saat musim hujan. Dan untuk perawatan bunga anggur agar tidak gosong dan rontok, nanti akan saya buat video khusus tentang perawatan bunga anggur hingga bisa panen nanti di video selanjutnya.
Baik teman-teman, cukup sampai di sini video dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jika teman-teman suka dengan video ini, silahkan like, share, komen, dan subscribe. Sampai di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.